Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Animade Dewi Parmitasari, NIM 1810362, mahasiswa kampus Diki Indonesia semester 6. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Pertanyaan nomor 1 yaitu, sebutkan layanan yang diberikan oleh Bank Umum dan BPR. Tugas dari Bank Umum yaitu, yang pertama ada memberikan kredit, yang kedua menghimpun dana yang berasal dari masyarakat berbentuk simpanan, yang ketiga menerbitkan surat atas pengakuan hutang, yang keempat ada meminjamkan dana, meminjam atau menempatkan dana, entah itu memakai sarana telekomunikasi atau memakai surat atau wesel. Yang kelima, menerima pembayaran atas tagihan surat berharga. Tugas dari Bank Perkreditan Rakyat atau BPR itu yang pertama, ada memberikan kredit, yang kedua, menghimpun dana masyarakat berupa tabungan, deposito berjangka, ataupun lainnya yang serupa. Yang ketiga, ada menawarkan penempatan dana dan pembiayaan melalui prinsip syariah berdasarkan ketetapan dari Bank Indonesia. Yang keempat, ada menempatkan dananya berbentuk sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, tabungan bank lain, dan deposito berjangka. Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana bank memperoleh sumber dana? Sumber dana bagi bank yaitu untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang atau memberikan pinjaman. Bank harus lebih dahulu membeli uang atau menghimpun dana, sehingga dari selisih bunga yang didapat maka bank mendapatkan keuntungan. Sumber-sumber dana bank tersebut yaitu yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri, di mana sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri itu maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya, yaitu seperti setoran modal dari pemegang saham, cadangan-cadangan bank, dan laba bank yang belum dibagi. Yang kedua, ada dana dari yang berasal dari masyarakat luas, yaitu sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk yang pertama, ada rekening giro atau demand deposit, yaitu simpanan yang penarikannya setiap saat dengan cek, bilet giro atau tunai. Yang kedua, ada rekening tabungan atau saving deposit, yaitu dana yang penarikannya dengan syarat tertentu, buku tabungan, ATM, dan lain-lain, dan tidak dengan cek atau bilet giro. Yang ketiga, ada rekening deposito, yaitu di mana simpanan yang penarikannya hanya saat jatuh tempo sesuai kesepakatan yang berasal dari nasabah atau perorangan. Yang keempat, deposito yang tidak dapat ditransaksikan. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana bank mengalokasikan dana? Penyaluran dana bank. Dana yang berhasil dihimpun oleh bank akan menjadi beban apabila dibiarkan saja tanpa ada alokasi penggunaan dana tersebut yang produktif. Bank berusaha mengalokasikan dananya dalam bentuk beberapa aktiva dengan berbagai macam pertimbangan. Ada 3 hal yang selalu diperhatikan oleh bank, yaitu resiko, hasil, jangka waktu, dan likuiditas. Secara lebih rinci, alokasi dana yang telah berhasil dihimpun oleh bank didapat dalam bentuk yang pertama, cadangan likuiditas, yaitu aktiva yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek dan risiko dari aktiva ini tergolong rendah. Bahkan terkadang aktiva ini disebut aktiva yang tidak produktif. Yang kedua, ada penyaluran kredit, merupakan salah satu dari cara bank menyalurkan dana yang didapatnya. Yang ketiga, ada investasi, yaitu yang dilakukan bank termasuk ke dalam cara bank menyalurkan dananya ke beberapa bidang atau proyek yang sedang berjalan maupun yang akan dilakukan melalui keikutsertaan bank di dalam kepemilikan saham. Pertanyaan yang keempat yaitu peranan Bank Indonesia sebagai bank sentral.
Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki 5 peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah: yang pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Yang kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti ini dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Yang ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan negara. Yang kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam penjawaban UTS, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.